Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepadanya atas segala karunia dan nikmat yang masih dipelihara untuk kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir telah kita selesaikan yaitu penjelasan tentang perang Bani Quraidah, yang mana ini merupakan rentetan dari perang Al-Ahzab ataupun perang Al-Khandaq, dan penyerangan ataupun pengepungan terhadap Bani Quraidah dengan izin Allah Subhanahu wa taala membuahkan hasil yang cukup gemilang, di mana orang-orang kafir dari kalangan Yahudi Bani Quraidah mereka menyerah dan tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Sehingga pada saat itu Nabi SAW memutuskan hukuman untuk mereka dengan keputusan salah seorang sahabat dari suku Aus, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, di mana setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil dia, sehingga kematian ataupun wafatnya Sa'ad bin Mu'adz menyebabkan Arsyur Rahman, menyebabkan arsy Allah itu bergoyang, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga sananya Allah bergoyang dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu mengantarkan jenazahnya, dan sambil beliau berkata, ihtazzal arsy li wafati Sa'ad bin Mu'adz, bahwasanya arsy Allah Subhanahu wa taala bergoncang disebabkan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dan keputusan yang diambil oleh Sa'ad itu sesuai dengan keputusan yang turun dari langit ketujuh, yaitu dia memutuskan agar setiap orang yang terlibat di dalam peperangan pada saat itu memerangi kaum muslimin, maka mereka semua terkena hukuman mati. Maka pada saat itu yang terkena eksekusi hukuman mati kurang lebih ada 700-an orang dari Bani Quraidah, kecuali anak-anak ataupun para wanita, maka mereka tidak terkena hukuman mati. Nah, setelah itu maka Nabi SAW berkeinginan keras untuk melakukan penyerangan ataupun melakukan pembalasan terhadap penghinaan ataupun terhadap penyerangan orang-orang kafir. Sehingga disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-an naghzuhum wa la yakhzuna wa nahnu nasiru ilaihim. Sekarang kita yang akan menyerang mereka, bukan mereka yang akan menyerang kita.
Sekarang kita akan menuju mereka, kita akan menyerang mereka, kita akan mendatangi mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini kita defensif, sekarang ofensif. Ya, selama ini kita bertahan, sekarang kita nyerang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kaum muslimin pasukannya untuk melakukan penyerangan yang pertama sekali setelah kejadian ataupun penyerangan terhadap Bani Quraidah ini. Beliau melakukan penyerangan ke Bani Lihyan. Ya, beliau melakukan penyerangan ke Bani Lihyan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Fusul ini, dan disebutkan oleh ulama-ulama yang lainnya. Kejadian ini 6 bulan setelah peperangan Bani Quraidah. Kalau peperangan Bani Quraidah pada bulan apa? Pada bulan Zulqa'dah, ya, pada bulan Zulqa'dah tahun ke-5 Hijriah, Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabi', ya, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kemudian masuk ya Jumadil Ula atau Jumadil Awal, Jumadil Ula. Maka disebutkan oleh beliau di sini 6 bulan setelah peperangan Bani Quraidah, yaitu kurang lebih tepatnya, dan ini adalah pendapat yang paling benar, yaitu bertepatan pada bulan Jumadil Ula pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyelesaikan urusannya dengan Bani Quraidah, maka beliau melakukan ini ofensif, melakukan penyerangan sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari yang kita sebutkan tadi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penyerangan dan pembalasan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Lihyan. Ya, pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Lihyan karena mereka termasuk orang-orang yang bersekutu untuk membunuh delegasi kaum muslimin yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ba'tsur Raji', yaitu delegasi Ar-Raji'. Ar-Raji' ini merupakan sumber air yang ada di wilayah Bani Huzail. Ya, Ar-Raji' ini merupakan sumber air yang terletak di wilayah Bani Huzail, yang mana pada saat itu 2 kabilah utusan ataupun delegasi 2 kabilah datang ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu utusan dari kabilah Adl dan Qarrah. Kabilah Adl dan kabilah Al-Qarrah, delegasinya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwasanya Islam telah sampai ke wilayah kami. Ya, Islam telah sampai kepada wilayah kami. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim beberapa orang sebagai utusan ataupun delegasi yang akan berangkat bersama utusan kabilah dari Al-Qarrah tadi dan Adl tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus, dalam satu riwayat disebutkan 6 orang, dan dalam riwayat lain disebutkan 10 orang. Tapi Al-Imam Bukhari menyebutkan 10 orang yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai delegasi Ar-Raji', ya, Ba'tsur Raji', delegasi Ar-Raji'. 10 orang yang pada saat itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin rombongan tersebut, pemimpin delegasi tersebut, itu bernama sahabat Mursid Ibnu Abi Mursid Al-Ghanawi. Dan ikut bersama 10 orang itu ada Khubayb ibnu Adi, ya, Asim bin Thabit, dan Zaid ibnu Adiyatha. Jadi intinya mereka ada jumlahnya 10 orang. Akan tetapi tatkala mereka sampai di sebuah tempat yang namanya Ar-Raji', ternyata kabilah Al-Adl ini, kabilah Adl dan kabilah Al-Qarrah bersekongkol dengan Bani Huzail tadi untuk menghabisi delegasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itu kebanyakan dari delegasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihabisi oleh mereka, dikepung, kemudian dibunuh oleh mereka. Sehingga pada saat itu yang tersisa cuma 2 orang sahabat, Khubayb bersama Zaid tadi, ya, Khubayb bin Adi dan Zaid ibnu Adiyatha. Kenapa? Karena keduanya, ya, mereka mungkin ada semacam, ya, tidak bisa langsung membunuhnya karena ada dendam lama gitu ya dari peperangan, karena banyaknya yang tewas dari kalangan orang-orang kafir Quraisy pada waktu perang Badar. Sehingga mereka berniat ingin menyiksa kedua orang ini dulu sebelum membunuhnya.
Sehingga disiksalah kedua orang yang bunuh. Dan mereka berniat akan menjualnya di Mekah, dijual sebagai budak pada saat itu. Terlebih lagi Khubayb, sahabat Khubayb pada saat itu, sebelum dia dijual sebagai seorang budak di kota Mekah pada saat itu, dia disiksa terlebih dahulu, bahkan dipenjara, disiksa, disalib. Sahabat Khubayb bin Adi ini, dia disalib pada saat itu. Sehingga pada saat itu, ketika dia diancam akan dikenakan hukuman mati, akan dipenggal, maka dia pun minta izin kepada mereka, sebelum kalian membunuh saya, ya saya ingin sholat 2 rakaat dulu, kata dia. Subhanallah. Ini Khubayb bin Adi, ya, salah seorang dari delegasi Nabi SAW pada peristiwa Ar-Raji. Jadi peperangan Bani Lihyan ini, penyerangan Nabi SAW ke wilayah Bani Lihyan itu disebabkan ingin membalas pengkhianatan yang dilakukan oleh kabilah Adol ini dan Al-Qarrah ini. Itu Bani Lihyan, karena mereka bersekongkol dengan Bani Huzail. Pada saat itu Khubayb meminta izin kepada mereka, sebelum dibunuh saya sholat dulu 2 rakaat. Maka dia pun diizinkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Akan tetapi Khubayb pada saat itu sangat berkeinginan memanjangkan sholatnya. Tapi Khubayb khawatir kalau orang-orang kafir tersebut menyangka dia adalah seorang yang pengecut, penakut, sengaja dipanjang-panjang sholatnya supaya lama dibunuhnya. Sehingga dia perpendek sholatnya. Setelah sholat dia pun mengatakan, laula an taqulu annama bi jaza lazittu, kata dia. Kalau bukan khawatir kalian mengatakan aku ini pengecut, akan aku panjangkan sholatku. Tapi tidak, aku pendekkan sholatku, supaya kalian tidak mengira aku ini seorang yang pengecut. Sehingga ketika selesai sholat, ya silahkan dibunuh. Akan tapi ternyata mereka tidak langsung membunuhnya. Mereka memerintahkan seseorang untuk menjaganya sebelum dilakukan eksekusi hukuman mati. Namun pada malam harinya ternyata dia dicuri oleh Amr bin Umayyah. Dengan tipu muslihat yang dia lakukan, dia dicuri oleh Amr bin Umayyah sebagai aksi balas dendam juga. Dia nggak puas, dicurilah Khubayb bin Adi, kemudian dia bunuh, dia kubur. Maka Amr bin Umayyah membunuhnya. Adapun Zaid bin Ad-Diyazah, maka dia dijual kepada seorang yang bernama Sofwan bin Umayyah. Ya, dia dijual kepada seorang yang bernama Sofwan bin Umayyah. Akan tapi Zaid ini sebelum dia dijual, karena nanti yang membunuh dia adalah Sofwan ini, majikannya sendiri. Kenapa? Karena dia juga tidak senang ataupun balas dendam atas kematian ayahnya. Ya, atas kematian ayahnya. Maka pada saat itu Abu Sufyan sempat berkata kepada Zaid ini, sahabat Zaid. Dia mengatakan, ayasurruka anna Muhammadan, ya, ayasurruka anna Muhammadan, apakah ayasurruka anna Muhammadan, apakah menggembirakanmu bahwasanya Nabi Muhammad, ya redaksinya kurang lebih seperti itu ya, apakah menggembirakanmu, ya, ayasurruka anna Muhammadan indana tudrabu unuquhu wa annaka fi ahlika. Jadi kata Abu Sufyan pada saat itu, apakah menggembirakanmu kalau seandainya Muhammad itu ada bersama kami saat ini, kemudian kami penggal lehernya dan engkau bisa selamat? Artinya, apakah menggembirakanmu kalau seandainya Nabi Muhammad menggantikan posisimu saat ini? Kan sekarang kamu akan dipenggal lehernya, sementara Muhammad sekarang bersama keluarganya. Lalu apakah menggembirakanmu kalau seandainya posisinya itu diganti? Maka dia menjawab, tidak akan pernah menggembirakan. Wallahi ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammad fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukah tu'zihi. Demi Allah, tidak akan pernah menggembirakanku aku bersama keluargaku, kemudian Nabi Muhammad menggantikan posisiku. Jangankan itu, duri yang menusuknya saja aku tidak akan pernah gembira. Duri yang menusuk Nabi Muhammad SAW aku tidak akan pernah gembira. Maka ini jawaban ya Zaid ibnu Ad-Daziyah kepada Abu Sufyan pada saat itu. Maka dia pun dijual kepada Sofwan bin Umayyah, kemudian Sofwan bin Umayyah pun membunuhnya. Nah, jadi jelas di sini delegasi yang diutus oleh Nabi SAW semua dihabisi oleh orang kafir Quraisy pada saat itu. Dihabisi oleh orang kafir. Maka dengan sebab ini, setelah peperangan Bani Quraidah, Nabi SAW mengatakan, kita sekarang yang akan menyerang mereka. Selama ini kita bertahan, maka sekarang kita akan menyerang mereka. Kita akan bergerak ya menuju mereka. Maka Nabi SAW pada saat itu berangkat
Ya, pada saat tepatnya pada bulan Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriah, dan ini menurut pendapat yang benar, menuju Bani Lihyan untuk membalas kematian para sahabat-sahabat yang dikirim oleh Nabi SAW sebagai delegasi Ar-Raji' pada saat itu. Nah, sebagaimana yang telah diterangkan kata beliau, ya mungkin pernah dijelaskan juga di dalam kitab ini bagaimana delegasi Ar-Raji' tersebut. Kemudian beliau melakukan perjalanan, dan di sini yang uniknya, para sahabat-sahabat Rasulullah ketika berangkat dari kota Madinah pada saat itu mereka tidak tahu, ya mereka tidak mengetahui bahwasanya berangkatnya mereka itu untuk menuju Bani Lihyan, karena Bani Lihyan itu kan ke arah selatan, yaitu ke arah kota Mekah. Ya, karena sungguhnya kiblatnya Madinah itu ke arah selatan. Berarti Mekah itu di arah mananya? Arah Madinah. Di arah selatan kan gitu ya. Bani Lihyan itu kan arah selatannya. Namun pada saat itu Nabi SAW bergeraknya bukan ke arah selatan, tapi lawan arah. Ke arah mana? Syamal, ke arah utara. Beliau bergerak ke arah utara pada saat itu, sehingga para sahabat tidak menyangka kalau seandainya mereka itu akan menyerang Bani Lihyan di belakang, ke arah kiblat kan gitu ya, arah Mekah. Tapi tidak, beliau ke arah sana, ke arah Syam, ya, ke arah utara. Berangkatlah mereka pada saat itu kaum muslimin bersama Nabi SAW untuk melakukan ofensif. Namun kurang lebih sekitar 20 mil, karena jaraknya Madinah itu ke Bani Lihyan ini kata para ulama kurang lebih 200 mil. Ya, karena kan ke arah Mekah kan gitu ya, ke arah Mekah 200 mil. 200 mil kira-kira berapa kilo? 1 mil itu 300 kilo ya. Iya, hampir 300 kilo ya. 1 mil itu 1,5 kilo kan? Iya, hampir 1,5 kilo. Berarti kalau 200 mil 300 kilo lah kan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka ketika di sini sama Rinda ya. Lebih. Iya. Memang kurang lebih jarak Madinah ke Mekah itu 400 kilo ya. Jarak Madinah ke Mekah kurang lebih 400 kilo. Nah, ketika perjalanan dari Madinah tersebut, pasukan tersebut, beliau SAW bersama pasukannya bergerak ke arah utara, membelakangi kiblatnya, membelakangi selatan. Maka kurang lebih 20 mil, maka Nabi SAW melakukan manuver, ya, ke arah Hurab namanya, berputar, ya, berputar kemudian mengelilingi, ya, jalur kemudian mengarah ke Bani Lihyan. Sehingga para sahabat pada saat itu tidak mengetahui bahwasanya mereka itu akan menyerang Bani Lihyan. Setelah Nabi SAW melakukan manuver perjalanan mutar, ternyata mereka baru tahu mereka akan menyerang Bani Lihyan, yang jaraknya itu kurang lebih hampir 200 mil ataupun 300-an kilometer. Itu cukup jauh jaraknya. Ya, jaraknya cukup jauh perjalanan ke sana, iring-iringan. Walaupun disebutkan di sini dan yang lainnya disebutkan bahwasanya pada saat itu Nabi SAW bersama 200 pasukan kavaleri. Kita kavaleri, ya, pasukan berkuda. Kan begitu ya. Jadi bersama 200 pasukan berkuda pada saat itu, karena mungkin jaraknya cukup jauh. Kalau dia iring-iringan hanya sebatas pasukan infanteri saja mungkin akan terlalu lama lah gitu ya. Jadi pakai pasukan kavaleri lah biar agak cepat. Nah, demikian ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, setelah sampainya Nabi SAW di satu tempat yang bernama Ghuran, sebuah tempat yang bernama Ghuran, dan Ghuran ini berada di antara wilayah Amaj dan Usfan. Berada di satu tempat antara Amaj dan Usfan. Namun pada saat itu ternyata Nabi SAW melakukan perjalanan tidak langsung ke arah selatan, karena beliau sudah membaca bahwasanya Bani Lihyan ini sudah siap siaga. Ketika informasi Bani Quraidah ataupun Ahzab sudah mundur, Bani Quraidah sudah dikalahkan, jelas mereka akan, jantung mereka akan spot katanya, duk sudah jantungan mereka itu. Ini pasukan Muhammad pasti nyerang. Ya, pasukan Muhammad pasti menyerang, dan mereka mengerahkan mata-mata dari jarak jauh. Sehingga walaupun Nabi SAW melakukan sedikit tipuan ke arah utara, namun tetap masih ketahuan. Akhirnya ketika sampai di wilayah mereka, ternyata mereka sudah berlarian ke arah puncak gunung. Ya, mereka sudah berlarian ke gunung-gunung mereka, berlindung di sana. Sehingga ini menyulitkan pasukan kaum muslimin pada saat itu untuk melakukan penyerangan. Sulit kondisinya pada saat itu.
dengan kondisi peperangan dan alat-alat perang seperti itu untuk melakukan penyerangan di mana lawannya itu berada di atas gunung. Ini sulit sekali. Habis mereka kena lempar, ya kena lempar panah kan gitu ya. Kalau kan panah ke atas agak sulit dibandingkan panah ke bawah. Nah demikian. Sehingga pada saat itu Nabi SAW membiarkan mereka. Karena ketika didapati sampainya di sana, ternyata mereka sudah melarikan diri. Mereka berlindung di bukit-bukit ataupun di gunung-gunung yang ada di sekitar daerah Huran tersebut. Nah demikian. Sehingga Rasulullah SAW membiarkan mereka. Kemudian beliau pergi dengan membawa 200 tentara berkuda. Sehingga beliau pada saat itu singgah sebentar di sebuah tempat yang bernama Usfan tadi. Karena Huran tadi jarak antara Amaj dan Usfan. Ketika beliau singgah di Usfan, sengaja beliau singgah di sana. Kenapa? Supaya orang-orang kafir yang ada di Mekah menyaksikan tentara Nabi SAW akan melakukan penyerangan. Jadi ingin melakukan takhwif, menakut-nakuti mereka. Sengaja beliau sembunyi di Usfan. Sehingga dalam riwayat disebutkan, beliau mengatakan, laula habatna Usfan la ra'a ahlu Makkah anna qad ji'na Makkah. Atau kama qala. Jadi kalaulah bukan kita singgah ya di Usfan ini, sungguh orang-orang Mekah akan melihat keberadaan kita, akan mendatangi Mekah. Bahkan dalam riwayat ini disebutkan Nabi SAW sengaja mengutus 10 orang pasukan berkuda yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq ya untuk mendatangi Al-Ghunim namanya, satu daerah yang bernama Al-Ghunim, yang mana di sana sangat dekat dengan perkampungan orang-orang Quraisy, yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti orang Quraisy dengan datangnya pasukan Nabi SAW. Nah di sini juga disebutkan beliau pun mengirim 2 orang pasukan berkuda, ya ke Qura Al-Ghanim, Kemudian beliau menunggu keduanya sampai kembali. Maka ketika kembali ternyata keduanya tidak mendapatkan hasil apapun. Akhirnya Nabi SAW pun pulang dan kembali ke Madinah. Ya, Jabir bin Abdullah pada saat itu ketika dia ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Bani Lihyan ini, dia mendengar Nabi SAW membaca doa. Ya, ketika pulang dia mendengar sami'tu Rasulullah SAW yaqul ya'ni inda rujulihi ajibuna tabi'una insyaallah bi rabbina hamidun a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatil mandar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Ya, jadi Nabi SAW ketika balik lagi beliau membaca doa ini, ajibuna taibuna insyaallah bi rabbina hamidun, kami kembali dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan kami banyak memuji Rabb kami. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ataupun dari keletihan di waktu safar, ya, wakabatil mandor, dari pandangan yang jelek ataupun dari perubahan yang buruk pada keluarga dan pada harta kami. Jadi Nabi SAW membaca doa ini ya ketika akan kembali dari safar peperangannya. Maka Nabi SAW beserta kaum muslimin pada saat itu kembali ke Madinah, karena didapati orang-orang Bani Lihyan ini tidak bisa diserang pada saat itu. Posisi mereka sudah berlindung dan bertahan di atas gunung-gunung pada saat itu, sehingga Nabi SAW kembali dan ya tidak terjadi peperangan dan tidak membawa hasil, akan tetapi hasil yang mereka peroleh adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira bahwasanya kondisi seperti ini kemudian wah rugi dong, tidak mendapatkan apapun. Ya, jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ataupun pahala kepada orang-orang yang berjalan ataupun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sebatas berjalan saja. Bukankah di sana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghudwatun fi sabilillah aw rauhah khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, sungguh berjalan di pagi hari fi sabilillah dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah, berjalannya saja ataupun berjalannya pada waktu sore hari ini lebih baik, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya, jadi lebih berharga itu jalannya saja. Perjalanan dalam rangka untuk berjuang, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad di jalan Allah, maka ini lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Jihad dan sanadnya dengan sanad yang hasan,
Di sana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus satu pasukan. Pada saat itu Abdullah bin Rawahah sengaja terlambat ya dari keberangkatan pasukan tersebut. Kenapa? Karena dia ingin mengikuti sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengutus sebuah pasukan. Adapun Abdullah bin Rawahah dia ingin sholat dulu bersama Rasulullah, biar aja berangkat dulu, nanti aja aku nyusul. Ketika selesai sholat maka Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Rawahah, Rasul mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law anfaqta ma fil ardi ma adrakta fadla ghadwatihim." Nabi SAW mengatakan, demi Allah yang zat, ya demi Allah yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau menginfakkan seluruh kekayaan dunia ini kamu infakkan, maka engkau tidak akan menandingi keutamaan berangkatnya mereka. Berangkatnya saja. Kalau seandainya engkau menginfakkan seluruh ya harta dunia ini, seisinya kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menandingi orang-orang yang berangkat fisabilillah. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya pahala orang-orang yang berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya dari harta manusia yang mereka kumpulkan. Kalau seandainya mereka punya harta seluruh dunia ini, mereka infakkan, tidak sebanding dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada apa-apanya. Antum pernah memiliki harta dengan harga satu dunia ini seisinya? Pernah memiliki harta seperti itu? Kalau seandainya punya dan diinfakkan semuanya, ya masih dikalahkan dengan orang yang berjalan fisabilillah, yang berjuang untuk berjihad di jalan Allah. Sehingga walaupun pada saat itu ketika penyerangan Bani Lihyan ini Nabi SAW tidak mendapatkan apapun, dan jarak perjalanan itu tidak dekat, jauh. Mekah ke dari Madinah ke Mekah kurang lebih 200-an mil ataupun 300-an kilometer yang kita sebutkan tadi. Apakah ini sia-sia? Itu pulang pergi kan begitu ya, pulang pergi tidak membawa hasil apapun. Akan tapi hasilnya adalah ya ajrun minallah, ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib khanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan perang Bani Lihyan ya yang bisa kita ambil faedahnya, walaupun di sini secara ringkas saja disebutkan oleh beliau di sini dan di dalam kitab yang lain juga, dan setelah ini nanti akan kita sambung dengan perang ya Zuqarut ataupun Zuqarut. Insyaallah nanti pada pertemuan yang berikutnya. Ya, nanti tanggung kalau kita sambung. Nah, ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.